Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Ibu Ria ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan sebuah materi matematika yang baru, yaitu mengenai kecepatan. Materi ini merupakan materi kelas 5 di semester 1. Oke, pernahkah kalian melihat rambu lalu lintas berikut? Nah, rambu lalu lintas bertuliskan Mach 10 km per jam. Ini biasa ditemui di tempat-tempat seperti sekitar taman-taman sekitar perumahan ya, permukiman penduduk. Nah, kira-kira apa sih maksudnya? Oke, kita akan bahas. Rambu lalu lintas bertuliskan Mach 10 km per jam. Ini km per jam artinya adalah satuan dari kecepatan, di mana km adalah kilometer menyatakan suatu jarak yang ditempuh, sedangkan jam menyatakan lama waktu tempuhnya. Sehingga rambu lalu lintas Mach 10 km per jam ini menyatakan kecepatan 10 km per jam. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kendaraan yang melintasi jalan tersebut kecepatannya tidak boleh lebih dari 10 km per jam. Ya. Oke, kita bahas lebih jauh mengenai kecepatan. Nah, ketika kita ingin mencari kecepatan suatu benda, misal kecepatan mobil, kecepatan motor, kecepatan bis, kecepatan angkutan kota ya, angkot. Nah, kecepatan Gojek misalkan. Nah, ada 3 komponen yang harus kita pelajari, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Di sini rumus kecepatan itu sendiri adalah jarak dibagi dengan waktu, atau biasa simbolnya adalah V sama dengan S per T. V itu bahasa Inggris dari kecepatan, yaitu velocity, sedangkan S itu adalah jarak ya, dan T-nya itu time, waktu ya. Jadi kita bisa ingat V sama dengan S dibagi T. V-nya sama dengan kecepatan, S-nya itu jarak, T-nya itu time, waktu ya. Nah, satuan kecepatan ini bisa kilometer per jam, bisa meter per menit, bisa meter per detik, bisa sentimeter per detik, dan seterusnya ya. Jadi kalau di sebuah soal ada angka yang satuannya meter per detik, oh sudah pasti itu adalah kecepatan. Ada angka yang satuannya kilometer per jam, oh berarti itu adalah kecepatan. Itu ya. Nah, untuk bisa menguasai soal-soal yang menanyakan kecepatan, kita akan bahas dulu satu persatu. Yang pertama, jarak ya. Jarak itu cara mencarinya kecepatan dikali waktu, atau tadi S sama dengan V dikali T. Nah, satuan jarak biasanya menggunakan satuan panjang. Masih ingat? Ini sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Satuan panjang. Apa saja sih satuan panjang? Oke, km itu kilometer. Jadi kita buat dulu tangga, ada 7 tangga ya. Yang paling atas adalah km, kilometer. Kemudian hm, hektometer. Kemudian dam, dekameter, m, meter, dm, desimeter, cm, sentimeter, mm, milimeter. Nah, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Ingat, turun dikali 10. Kalau turun 2 berarti bukan dikali 20, bukan. Tapi nolnya yang bertambah. Turun 2 dikali 100. Turun 3
Nolnya 3 berarti dikali berapa? Dikali 1000. Turun 4 dikali 10.000 dan seterusnya. Nah, kalau naik ini dibagi. Naik 1 dibagi 10, naik 2, ingat bukan 20. Naik 2 dibagi 100. Naik 3 dibagi 1000 dan seterusnya. Lebih jelas pada contoh berikut. Oke, 5 km sama dengan berapa meter? Nah, ini dari kilometer ke meter. Turun 1, 2, 3. Dari kilometer ke meter ini turun 3. Ingat kalau turun diapakan? Dikali. 3 itu berarti nolnya 3. Dikali berapa? 1000. Sehingga 5-nya dikali 1000 sama dengan 5000. Nah, contoh yang kedua, 40 mm sama dengan berapa desimeter? Nah, ini dari milimeter ke desimeter. Naik turun nih. Naik ya, naik berapa? 1, 2, naik 2 berarti dibagi nolnya 2 nih, dibagi 100. Maka 40 dibagi 100 itu sama dengan 0,4 ya. Silahkan kalian bagi. Hasilnya 0,4. Oke, selanjutnya, nah, waktu. Cara mencari waktu adalah dengan jarak dibagi kecepatan, atau T sama dengan S dibagi V. Nah, satuan waktu yang biasa digunakan dalam perhitungan kecepatan ini ada 3. Ada jam, menit, dan second atau detik ya. Baik, konversi satuan waktunya ini juga sudah kalian pelajari, Ibu ingatkan lagi. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Ini harus sudah hafal ya. Contoh, 3 jam berapa detik? Ini jam ke detik. Kita lihat tadi di konversi satuan waktu. Jam ke detik itu adalah 3600. Berarti ini ada ya rumus yang ketiga nih, jam ke detik 3600. Maka 3-nya dikali 3600 sama dengan 10.800. Nah, contoh selanjutnya, 300 menit itu berapa jam? Menit ke jam. Di sini tidak ada menit ke jam, adanya jam ke menit ya. 1 jam 60 menit. Kalau terbalik seperti ini maka dibagi. Ulangi, menit ke jam dalam rumus tidak ada. Adanya jam ke menit ya. Maka kalau kebalik seperti ini dibagi. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit, maka 300-nya dibagi 60 ya. Nolnya kita coret, tinggal 30 dibagi 6 berapa? 5. Jadi tidak usah dikotret panjang. Nolnya kanan kiri kita coret satu-satu. Jadi tinggal 30 dibagi 6 sama dengan 5. Oke, Ibu beri contoh soal tentang kecepatan nih. Bus yang ditumpangi Salsa melaju dari kota M ke kota N yang berjarak 90 km. Jika Salsa pergi dari kota M pukul 6.30 pagi dan sampai ke kota N pukul 8 pagi, kecepatan rata-rata bus itu adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, tidak perlu bingung kalau kalian bertemu dengan soal cerita seperti ini. Cara penyelesaiannya kita tulis dulu diketahuinya. Ini sudah Ibu beri garis, 90 km itu apanya? Jarak. Ingat, jarak itu S. Kita tulis diketahui S sama dengan 90 km. Lalu apalagi di soal yang diketahui? Nah, ini waktu berangkatnya, T pergi ya. Waktu perginya adalah 6.30, T sampainya, waktu sampainya jam 8. Ada lagi tidak yang diketahui? Tidak ada. Maka langsung yang ditanyakan. Ditanyakan ini kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu V sama dengan titik-titik kilometer per jam.
Nah, kalau sudah ditulis, diketahui, ditanyakannya seperti ini, jadi lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Karena kita bisa fokus pada pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah V. Ingat kembali tadi rumus mencari V, rumus mencari kecepatan itu apa? Kita tulis dulu. V sama dengan S per T. S-nya berapa tadi? 90 km. T-nya, nah ini waktunya ada dua, ada waktu pergi, ada waktu sampai. Yang mana, Bu? Yang dimasukkan ke dalam rumus adalah waktu di jalan, ya. Jadi bukan waktu pergi, bukan waktu sampai, waktu di jalan. Gimana dong caranya kita mencari waktu di jalan? Waktu di jalan ini kita dapat temukan dengan mengurangi waktu sampai dengan waktu pergi. Jadi jam 8 dikurangi jam 6.30 ya. Sekali lagi, dalam rumus yang dimaksud dengan waktu adalah waktu di perjalanan ya. Seperti kalian dari rumah misal pukul 6 sampai sekolah pukul 7, berarti berapa jam di perjalanan? 1 jam. Dari mana 1 jam? Dari 7 waktu sampai dikurangi waktu berangkat 6. 7 dikurangi 6 1. Kalau yang ini 8 dikurang 6.30. Oke, bagaimana cara menguranginya, Bu? Nah, kita kurangi saja seperti mengurangi bersusun ke bawah. Hanya diingat yang Ibu beri warna ungu ini artinya menit, sedangkan yang berwarna hitam artinya jam. Beda ya. Oke, 00 menit 00 dikurangi 30 itu kan tidak bisa. Maka bagaimana? Maka kita coret 8-nya dicoret dipinjam menjadi 7 dan 00-nya ini menjadi 60. Kenapa 60, Bu? Karena 1 jam itu kalau diubah ke menit adalah 60 menit.